Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizwan. Di sini saya akan menyampaikan materi dari struktur data fungsi CPU untuk pertemuan 8. Yang pertama, organisasi prosesor. Aktivitas CPU yaitu fetch instruction atau mengambil instruksi CPU. Lalu CPU harus membaca instruksi dari memori. Lalu interpret data atau mengambil data. Eksekusi suatu instruksi memungkinkan memerlukan pembacaan data dari memori atau modul UI I/O. Fetch data, mengambil data. Eksekusi suatu instruksi memungkinkan memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O. Lalu proses data atau mengolah data merupakan eksekusi suatu instruksi lalu memungkinkan dan memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Berita data atau menulis data, yaitu hasil eksekusi yang mungkin memerlukan penulisan data ke memori. Dan ini merupakan blok diagram CPU. Lalu untuk CPU, di dalam terdapat ALU, yaitu dia memerlukan komputasi atau pengolahan data yang berdasarkan instruksi yang diberikan padanya. Lalu di dalam CPU ada komponen-komponen utama CPU yang terdiri dari arithmetic logic unit yaitu ALU dan register, lalu control unit dan CU. Lalu di sini ada control unit yang mana mengontrol pemindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Selain itu menunjukkan memori internal minimum yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpanan yang disebut register. 4. Organisasi register. Sistem komputer menggunakan hierarki memori. Pada tingkatan yang atas, memori yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal per bitnya. Di dalam CPU terdapat sekumpulan register yang tingkatan memorinya berbeda di antara hierarki memori utama dan cache. Fungsi register CPU. User Visible Register. Register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimalkan penggunaan register. Contoh dan status register. Register ini kontrol dan status register. Register ini digunakan oleh unit control untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Tidak terdapat pemisah yang jelas antara kedua jenis register di atas tadi. User Visible Register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi oleh CPU. Kategorinya yaitu General Purpose, Data, Alamat, dan Kode-kode kondisi. General Purpose merupakan register yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrograman. General Purpose Register dapat berisi operan sembarang opcode. Pada kasus-kasus tertentu, General Purpose Register dapat digunakan untuk fungsi-fungsi pengalamatan, misalnya register indirect, displacement. Lalu pada kasus lainnya terdapat partial atau batasan yang jelas antara register dengan register alamat. Lalu register data dan alamat. Register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat menggunakan untuk kalkulus dan alamat operan. Sedangkan register alamat merupakan general purpose register atau register-register tersebut dapat digunakan untuk metode pengalamatan tertentu. Lalu contohnya seperti segment pointer, registack index, dan stack pointer. Kontrol dan status register. Bermacam-macam register CPU yang digunakan untuk mengontrol operasi CPU, yaitu non-visible atau visible. Register yang penting bagi eksekusi instruksi, yaitu pemrograman counter atau PC, atau pencacah program, yaitu berisi alamat instruksi yang akan diambil. Lalu instruction register atau IR yang berisi instruksi yang terakhir diambil. Lalu memory address register MAR yang berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori. Memory buffer register MBR yang berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Lalu program status word PWSW adalah sebuah rancangan CPU yang mencakup sebuah register atau sekumpulan register yang berisi informasi status, berisi kondisi dan informasi status lainnya. Common field atau flag apa saja? Di situ yang berisi sign, ada 0 dan ada carry. Untuk sign berisi bit data hasil operan aritmatika yang terakhir
negatif atau positif. Untuk 0 diset apabila hasil sama dengan 0. Untuk carry diset apabila operasi yang dihasilkan di dalam carry atau penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi atau borrow, yaitu pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Digunakan untuk operasi aritmatika multi-word. Yaitu ada equal. Disetel apabila hasil pembagian dari logikanya sama, yaitu overflow, digunakan untuk mengidentifikasikan overflow perhitungan operasi aritmatika. Interrupt enable atau disable, digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interrupt. Supervisor mengidentifikasikan apakah CPU sedang mengeksekusi dalam mode supervisor atau mode user. Instruksi tertentu hanya dapat dieksekusi dalam mode supervisor saja. Dan daerah-daerah tertentu di dalam memori hanya dapat diakses dalam mode supervisor saja. Terdapat beberapa register lain yang terkait dengan status dan kontrol yang dapat ditemukan di dalam rancangan CPU tertentu. Selain PSW, mungkin terdapat suatu pointer ke blok memori yang berisi informasi status tambahan, misalnya blok-blok kontrol proses. Pada mesin yang memakai interupsi bervektor, dapat disediakan register vektor interrupt. Perancangan harus menentukan jumlah informasi kontrol yang harus berada di dalam register dan jumlah yang berada di dalam memori. Keuntungan atau kerugiannya didasari pada ketimbangan biaya dan kecepatan dengan kecepatan. Struktur data dan fungsi CPU untuk pertemuan 9. Siklus instruksi. Siklus instruksi yaitu ada fetch adalah siklus pengambilan data ke memori atau register, lalu execute menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Lalu interrupt. Apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, maka simpanan status proses saat itu dan melayani interupsi. Lalu siklus tidak langsung, yaitu eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Mengambil alamat-alamat tidak langsung dapat dianggap sebagai sebuah siklus instruksi atau lebih. Sifat siklus instruksi, yaitu sekali instruksi telah dimulai, maka operan spesifiernya harus diidentifikasikan. Lalu kemudian seluruh operan input yang berada di dalam memori akan diambil, dan proses ini memerlukan pengalamatan tak langsung. Operan berbasis register tidak perlu diambil. Apabila opcode telah dieksekusi, maka proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasil di dalam memori tersebut. Lalu strategi pipelining. Pipelining apa itu? Yaitu di mana sistem inputan baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum inputan yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Bisa disebut pipeling ini instruksinya mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan pada pabrik, yaitu rangkaian perakitannya memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melakukan berbagai tahap produksi. Dengan menaruh proses produksi di luar rangkaian perakitan, maka produksi yang berada di berbagai tahap dapat bekerja secara bersamaan. Pipelining, pengolahan instruksinya yaitu pertama dia mengambil instruksi. Setelah mengambil instruksi, dia akan mengeksekusikan instruksi tersebut. Terdapat waktu yang dibutuhkan selama proses eksekusi sebuah instruksi pada saat memori sedang tidak diakses. Waktu itu dapat digunakan untuk mengambil instruksi berikutnya secara paralel atau bersamaan dengan eksekusi instruksi saat itu. Tahap pipeline. Ada dua tahap, yaitu tahap pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Lalu ketika tahap kedua bebas, tahap pertama mengirimkan instruksi yang dibuffer tersebut. Pada saat tahap kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahap pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membuffer instruksi berikutnya. Proses ini disebut instruction prefect atau fake overlap. Efek pipeline, yaitu mempercepat eksekusi instruksi. Apabila tahapan pengambilan dan eksekusi instruksi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya. Dan pengandaan kecepatan eksekusi tidak akan terjadi apabila beberapa hal terjadi. Alasannya, waktu eksekusi akan lebih lama dibandingkan dengan pengambilan instruksi. Lalu instruksi pencabangan bersyarat akan membuat alamat instruksi berikutnya akan diambil yang tidak diketahui. Lalu solusinya itu kerugian waktu yang diakibatkan terhadap keduanya yaitu dapat dikurangi dengan cara menebak atau memprediksi. Aturan memprediksi.
Yang pertama, instruksi pencabangan bersyarat dikirim dari tahap pengambilan ke tahap eksekusi. Tahap pengambilan mengambil instruksi berikutnya di dalam memori setelah terjadinya instruksi pencabangan itu. Apabila pencabangan tidak dilakukan, maka tidak akan terdapat waktu yang hilang. Apabila pencabangan dilakukan, instruksi yang diambil harus dibuang dan instruksi yang baru harus diambil. Faktor-faktor di atas tadi mengurangi efektivitas pipeline 2 tahap. Namun terjadi juga beberapa percepatan. Untuk memperoleh percepatan lebih lanjut, pipeline harus memiliki lebih banyak tahapan. Dekomposisi pengolahan instruksi. Yang pertama itu ada fetch instruction, lalu ada decode instruction, calculate operand, fetch operand, execute interaction, write operand. Lalu efek dekomposisi yang di atas tadi apa saja? Yaitu pertama, bermacam tahap dapat memiliki durasi yang hampir sama. Lalu contohnya, pipeline 6 tahap dapat mengurangi waktu eksekusi 9 buah instruksi dalam 54 satuan waktu menjadi 14 satuan waktu. Lalu faktor penghambat peningkatan kinerja. Keenam tahap memiliki durasi yang tidak sama. Terjadi waktu tunggu pada beberapa tahap pipeline. Instruksi pencabangan bersyarat dapat menggagalkan beberapa pengambilan instruksi. Rancangan pipeline IBM S/360. Ada 2 faktor hambatan masih terjadi sampai sekarang, yaitu yang pertama, setiap tahap pipeline terdapat jumlah overhead yang terjadi pada pemindahan data dari buffer ke buffer dan dapat saat melakukan persiapan dan mengirimkan fungsi-fungsi. Overhead akan memperpanjang waktu eksekusi instruksi tunggal. Pertambahan waktu ini akan makin terasa apabila instruksi saling bergantung secara logika. Jumlah kontrol logika yang diperlukan untuk menangani ketergantungan memori dan register akan meningkat seiring banyaknya tahapan. Hal ini menyebabkan kerumitan dan waktu fungsi pengontrolan. Pandangan pencabangan. Untuk apa? Yaitu menjamin terjadinya aliran instruksi yang stabil. Lalu kestabilan akan terganggu saat instruksi mengalami pencabangan karena belum bisa ditentukan tujuan pencabangan tersebut. Lalu penanganan instruksi. Instruksi adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung sistem operasi. Lalu pengolahan instruksi ini memungkinkan suatu program atau aplikasi dapat ditahan agar kondisi interupsi dapat dilayani. Kemudian program dilanjutkan. Interupsi adalah suatu masalah dalam pipeline karena menggangguannya aliran instruksi yang telah tersusun. Hal yang sering dilakukan dalam pencabangan adalah interupsi ditangguhkan beberapa saat sampai program utama mendapat titik pemberhentian. Hal ini efektif dilakukan sehingga tidak perlu mengganggu pipeline instruksi. Lalu interupsi ada 2 macam, yaitu interupsi yang dilakukan oleh perangkat keras dan interupsi dari program. Dukungan sistem operasi pertemuan 10. Pengertian sistem operasi. Program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrograman, dan menjadwalkan eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi. Fungsi kenyamanan suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Fungsi efisien. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Aplikasi komputer. Sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer. Diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman. Kumpulan instruksi mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan perangkat keras komputer. Mempunyai utilitas dan mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, manajemen file, dan pengontrolan perangkat I/O. Dan sistem operasi. Pembuatan program, sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram dalam membuat program. Dan ini dikenal sebagai istilah utilitas atau utility. Eksekusi program, sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul I/O, inisialisasi hardware. Intinya menginterpretasikan instruksi pemrograman untuk dapat dimengerti oleh mesin. Akses ke perangkat I/O, sistem operasi menjabati program dalam pengaksesan perangkat I/O sehingga menjadi sederhana. Akses terkontrol ke file. Dalam hal ini, sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya yang digunakan bersama seperti file-file. Akses sistem. Sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Jenis SO berdasarkan sifat karakteristik. Sistem interaktif. Pengguna atau program berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi pada sebuah konsol yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk inputan, dan printer. Program-program yang terbentuk kode mesin dimuat melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu.
Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Sistem batch. Sistem ini kembali dalam sistem interaktif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisiensi pada pengguna prosesor, karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I/O yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program yang lain. Single programming. Mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien sehingga prosesor banyak menunggu idle. Multiprogramming dimaksud untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Paradigma sistem operasi modern. Multiprogramming, sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian dieksekusi prosesor. Proses dalam keadaan selalu sibuk. Lalu hal yang paling penting, penjadwalan. Level penjadwalan, yaitu ada penjadwalan jangka panjang dan penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka panjang atau tinggi menentukan program yang diloloskan kepada proses untuk diproses, mengontrol derajat multiprogramming, membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini, melakukan eksekusi relatif tidak sering, lalu membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Penjadwalan jangka pendek sering disebut dispatcher, seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail job yang akan dieksekusi untuk kesempatan lanjutnya. Dukungan sistem operasi pertemuan 11. Elemen dan penjadwalan proses. Sistem operasi menerima kontrol prosesor pada interrupt handler. Lalu hal ini bila terjadi interupsi dan pada service call handler bila terjadi panggilan layanan. Sekali interupsi atau panggilan layanan ditangani, maka penjadwalan jangka pendek dipanggil untuk mengambil proses untuk selanjutnya diproses. Manajemen memori. Melakukan pengaturan proses sehubungan penjadwalan proses yang harus dilakukan. Untuk mempersiapkan proses multiprogramming diperlukan pengaturan memori. Dalam sistem single programming, memori utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk sistem operasi, monitor resident, dan bagian lainnya untuk program yang sedang berjalan. Dalam sistem multiprogramming, bagian pengguna dari memori harus dibagi lagi untuk mengkombinasikan jumlah proses. Tugas pembagian dilakukan secara dinamis oleh sistem operasi yang dikenal dengan manajemen memori. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori yang akan dijelaskan, yaitu swapping, partitioning, pegging, virtual memory. Yang pertama, swapping. Ketika kita memperhatikan proses pada gambar, representasi diagram antrian penjadwalan, kerja prosesor lebih cepat daripada perangkat I/O, maka akan terjadi antrean keluaran, yaitu proses yang memerlukan akses ke perangkat I/O. Pendekatan untuk masalah di atas adalah swapping. Kita memiliki antrean panjang permintaan proses yang umumnya tersimpan dalam memori utama. Apabila proses telah selesai, maka proses-proses tersebut akan dikeluarkan dari memori utama. Sekarang situasi yang terjadi adalah tidak adanya proses di dalam memori utama yang siap. Daripada prosesor idle, maka proses akan melakukan swap. Salah satu tersebut kembali ke disk di antrean menengah. Antrean ini merupakan antrean proses yang telah dikeluarkan sementara dari memori. Kemudian sistem operasi mengambil proses lain dari antrean menengah atau memenuhi permintaan proses yang baru dari antrean panjang. Setelah itu, eksekusi akan dilanjutkan dengan memproses proses yang baru tiba. Swapping merupakan operasi I/O karenanya dapat membuat keadaan menjadi buruk. Namun karena I/O, disk umumnya lebih cepat dari I/O lainnya, maka swapping ini mampu meningkatkan kinerja prosesor. Lalu partitioning. Sistem operasinya akan menempati bagian memori yang tetap. Sisa memori dibagi-bagi untuk keperluan sejumlah proses. Partitioning adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Terdapat dua macam partisi, yaitu partisi tetap yaitu fixed size partitioning dan partisi variable size partitioning. Dalam partisi tetap, proses akan disimpan ke dalam partisi memori yang dapat menampungnya. Partisi biasanya dibuat tidak sama kapasitasnya. Pendekatan ini kurang efisien karena tidak bisa diubah ukuran partisinya dan biasanya terjadi sisa memori dari alokasi partisinya, sehingga terjadi lubang atau hole pada memori.
Pendekatan yang lebih efisien adalah partisi variabel, di mana ukuran partisi disesuaikan kebutuhan memorinya. Suatu blok memori akan diisi proses lain apabila tidak digunakan lagi oleh suatu proses. Akibat dari proses ini adalah terjadinya fragmentasi dari program atau proses yang dijalankan, sehingga utilitas memori akan menurun. Teknik untuk mengatasi hal ini adalah compaction. Dari waktu ke waktu, sistem operasi memindahkan proses di dalam memori untuk menempatkan seluruh memori yang bebas secara bersama-sama pada sebuah blok. Dengan adanya pemindahan blok-blok proses, maka akan terjadi perubahan alamat memori. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat dua macam alamat dalam hal ini, yaitu alamat fisik dan alamat logik. Alamat fisik adalah alamat sebenarnya pada memori, sedangkan alamat logik adalah alamat yang berhubungan dengan eksekusi instruksi ke prosesor. Pegging. Penggunaan partisi tidak cukup efisien dalam penggunaan memori. Terdapat metode lain yang disebut pegging. Pegging adalah membagi memori utama menjadi frame-frame kecil berukuran sama. Setiap frame dibagi menjadi pack-pack berukuran sama dengan frame. Proses yang lebih kecil membutuhkan pack yang lebih sedikit, sedangkan proses-proses besar akan memerlukan pack yang lebih banyak. Ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, pack-pack yang dimuat ke dalam frame tersebut dan kemudian pack table dibentuk. Maka pack table digunakan untuk mengubah alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. Pada suatu proses sedang berjalan, sebuah register menyimpan alamat awal pack table proses tersebut. Nomor halaman alamat virtual digunakan untuk mengindeks tabel tersebut dan meng-lookup nomor frame-nya. Hal ini dikombinasikan dengan bagian offset dari awal virtual untuk menghasilkan alamat real yang digunakan. Tabel ini bisa sangat besar, sehingga sebagian besar teknik ini menyimpan tabel pada memori virtual, bukan pada real memory. Pada saat suatu proses sedang berjalan, sedikitnya bagian pack table-nya harus berada di memori utama, termasuk pack table entry yang sedang dieksekusi. Sebagai proses penggunaan teknik dua tingkat untuk mengorganisasikan pack table yang besar, dalam sistem ini terdapat pack direct sama dengan X dan apabila panjangnya Y, maka sebuah prosesor dapat berisi sampai X kali XY packs. Umumnya panjang maksimum pack table dibatasi sampai sama dengan satu patch. Struktur inverted pack table menerapkan teknik ini dan telah digunakan pada komputer IBM ES/4000 dan pada semua produk RSC termasuk PowerPC. Terdapat size table yang berisi sebuah pointer ke table yang diinversikan, yang berisi pack table entry. Dengan struktur seperti ini, maka hash table hanya akan terdapat sebuah entry dan pack table yang diinversikan bagi setiap real memory pack, bukannya satu per satu pack. Virtual memory. Untuk memahami virtual memory, perlu diawali dari pemahaman mendalam tentang pegging. Dengan pegging, demand pegging yaitu pack-pack dari proses yang dibutuhkan saat itu saja yang dimuat ke memori utama. Hal ini merupakan solusi bahwa memori utama biasanya berukuran kecil dan mahal. Apabila ada sebuah program besar, maka akan tidak efektif apabila semua patch dari program tersebut diletakkan dalam memori utama. Hanya patch yang akan digunakan saja yang dimuat dalam memori utama, membuat kinerja memori jadi lebih baik. Hanya patch yang akan digunakan saja yang dimuat dalam bentuk utama, membuat kinerja memori lebih baik. Apabila pack yang dieksekusi tidak didapat di memori utama, maka sinyal pack fault diaktifkan. Selain ini menyatakan bahwa sistem operasi harus mengambil patch yang dimaksud, karena proses hanya mengeksekusi di dalam memori utama saja. Maka memori tersebut disebut real memory. Namun, pemrograman atau pengguna dapat menggunakan memori yang lebih besar, yang dikenal sebagai virtual memory. Memori virtual merupakan solusi efektif bagi pengguna atau program sehubungan masalah terbatasnya memori utama. Dukungan sistem operasi pertemuan ke-12. Pada prinsipnya, setiap referensi ke virtual memory terdapat dua jenis akses, yaitu akses untuk mengambil patch table entry yang digunakan dan akses untuk mengambil datanya. Akibat hal ini terjadi penggadaan waktu akses yang menurun kinerja. Solusi persoalannya penggadaan waktu akses adalah dengan menggunakan cache khusus untuk patch table entry, yang biasanya disebut dengan translator lock side buffer (TLB). Yang harus diperhatikan juga, TLB harus berinteraksi dengan sistem cache memori utama, seperti terlihat pada gambar. Pertama, sistem akan memeriksa TLB untuk mengetahui apakah patch table entry yang cocok tersedia. Bila ada, maka alamat fisik atau real akan dibuat dengan mengkombinasikan nomor frame atau offset. Bila tidak ada, entry diakses
dari sebuah page table setelah alamat real dibuat yang berbentuk sebuah tag dan reminder chat diperiksa untuk mengetahui keberadaan blok yang berisi word tersebut. Bila ada, maka akan dikembalikan ke CPU, sedangkan bila tidak ada, word akan dicari dalam memori utama. Segmentasi. Teknik pegging tidak dapat diakses atau digunakan pemrograman secara langsung. Terdapat teknik manajemen pengalaman lain yang dapat diakses dan digunakan pemrograman untuk memudahkan dalam mengorganisasikan program dan data. Juga sebagai alat untuk privilege dan proteksi yang berkaitan dengan instruksi dan data. Teknik dinamakan segmentasi. Segmentasi menggunakan program untuk menganggap memori sebagai sesuatu yang terdiri dari sejumlah ruang alamat atau segmen. Ukuran segmen variabel dan dinamik. Keuntungan dari segmentasi: menyederhanakan perkembangan struktur data. Memungkinkan program dapat diubah dan dikomplikasi ulang secara independen. Memungkinkan suatu segmen yang merupakan bagian dari suatu proses digunakan oleh proses lainnya. Memungkinkan adanya proteksi karena pemrograman dapat dengan mudah memberikan akses privilege. Memori PowerPC yang pertama. PowerPC menyediakan pengalaman yang komprehensif untuk implementasi arsitektur 32 bit menggunakan teknik pegging dengan mekanisme segmentasi yang sederhana. Bagi implementasi 64 bit digunakan pegging dengan mekanisme segmentasi yang lebih baik. Selain itu, terdapat mekanisme alternatif bagi keduanya, yang dikenal sebagai penerjemah alamat blok. Teknik pengalamatan blok dituju untuk menutupi kelemahan teknik pegging. Dengan pengalamatan blok memungkinkan prosesor untuk memetakan keempat buah blok besar memori instruksi dan 4 buah blok memori data yang berukuran besar dengan tidak menggunakan mekanisme pegging. PowerPC 32 bit menggunakan alamat alternatif 32 bit. Alamat tersebut meliputi indifferent pack 16 bit dan selektor 12 bit. Dengan 12 bit dapat mereferensikan 4 kilobit page. 4 bit dari alamat digunakan untuk menandakan salah satu dari 16 segmen meliputi bit-bit kontrol, akses, dan sebuah identifier 24 bit. Sehingga alamat efektif 32 bit meletakkan ke dalam alamat virtual 52 bit. PowerPC menggunakan interface patch lebih tunggal. Alamat virtual digunakan untuk mendeteksi ke dalam patch tabel. Nomor virtual pack diisikan ke bagian kiri sisi yang paling berarti dengan 3 buah 0 untuk membentuk bilangan 19 bit. Kemudian bit per bit executioner OR dihitung ke bilangan tersebut dan 19 bit paling kanan dari ID segmen virtual untuk membentuk kode hash 19 bit. Tabel diatur menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 8 buah entry. Dari 10 sampai 19 bit kode hash tergantung pada ukuran page table digunakan untuk memilih salah satu kelompok di antara tabel. Kemudian hardware manajemen memori melacak 8 entry dalam kelompok untuk dicocokkan dengan alamat virtualnya. Dalam mencari kecocokan tersebut, setiap page tabel entry meliputi ID segmen virtual 16 bit paling kiri dari nomor virtual page yang disebut abbreviated page index. Karena sedikitnya 10 bit dari nomor virtual page, 16 bit selalu berpartisipasi dalam hash untuk memilih kelompok page table entry. Hanya bentuk singkat nomor virtual page yang perlu dibawa ke page table entry agar cocok secara unik dengan alamat virtual. Bila terdapat kecocokan, maka nomor real page 20 bit dari alamat dirangkaikan dengan 12 bit terendah alamat efektif untuk membentuk alamat fisik 30 bit untuk diakses. Bila tidak terdapat kecocokan, maka kode hash dikomplemen untuk menghasilkan indeks page table yang baru, yang berada pada posisi relatif sama di sisi lain tabel. Kemudian kelompok ini dilacak untuk dicocokkan. Bila tidak ada yang cocok lagi, sebuah page fault interrupt akan terjadi. Pada manajemen pengalamatan 64 bit, PowerPC dirancang untuk compatible dengan 32 bit. Prinsipnya sama dengan mekanisme pengalamatan 32 bit. Operasi unit kontrol pertemuan ke-15. Unit kontrol, bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Pengeluaran sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal sebagai CPU untuk memindai data antara register agar lalu memulai fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pengaturan data memori dan modul-modul I/O. Fungsi CPU, fungsi operasi opcode, fungsi mode pengalamatan, fungsi register, fungsi antarmuka modul I/O, fungsi modul memori, fungsi pengolahan interrupt. Siklus instruksi merupakan rangkaian tahapan operasi yang mana operasi pengambilan atau fetch, index, eksekusi, dan pengolahan input bila ada.
Dalam pembahasan unit control, kita akan melihat tahapan operasi tersebut lebih mikro lagi yang biasanya disebut operasi micro operation, operasi fungsional atau atomic suatu CPU. 4 register operasi pengambilan. Yang pertama, memory address register (MAR) dihubungkan pada bus alamat untuk menspesifikasikan alamat di dalam memori untuk operasi baca atau simpan. 2. Memory buffer register (MBR) dihubungkan pada bus data untuk menyimpan data yang akan digunakan untuk operasi data dan akan disimpan ke memori. Program counter PC untuk menampung alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Instruction register (IR) untuk menampung instruksi terakhir yang diambil. Langkah-langkah siklus pengambilan. Yang pertama, alamat instruksi berikutnya dimuat ke PC. 2. Pindahkan alamat ke MAR pada bus alamat. Ketiga, kontrol unit spesifikasi perintah read. Keempat, hasil data dari memori diletakkan ke bus data. Kelima, data di bus data dikirim ke MBR. 6. PC menambah satu nilainya. 7. Data instruksi dipindahkan dari MBR ke IR. 8. MR sekarang bebas untuk fetch berikutnya. Penulisan simbolik perpindahan data. T1 MR CPC memindahkan isi PC ke MAR. T2 MBRC memori memindahkan isi lokasi memori yang dispesifikasikan MAR ke MBR. PC PC plus 1 menambahkan satu ke sisi PC. Yang T3 IRC MBR memindahkan isi MBR ke IR. Aturan pengelompokan siklus. 1. Rangkaian kejadiannya yang benar harus dipenuhi. Jadi operasi MAR atau CPC harus mendahului MBR atau si memori. Karena operasi pembacaan memori menggunakan alamat yang terdapat di dalam MAR. Kesimpulannya, rangkaian harus dibuat sesuai urutan kejadiannya. 2. Terjadinya konflik harus dihindari. Sebuah operasi mikro tidak diperbolehkan membaca dari register yang sama atau menulis ke register yang sama, karena hasilnya akan sulit diprediksi. Misalnya operasi mikro MBR si memori dari IR si MBR tidak boleh terjadi dalam suatu satuan waktu yang sama. Siklus tak langsung. Setelah siklus pengambilan, siklus berikutnya adalah pengambilan operan sumber dengan asumsi format instruksi satu alamat, di mana pengalamatan langsung dan tak langsung diizinkan. Apabila instruksi tersebut menspesifikasikan alamat tak langsung, maka siklus tak langsung harus mendahului siklus eksklusif. Contoh aliran data tak langsung dalam operasi mikro. T pertama MRC address. T kedua MBRC memory. T ketiga address MBR address. Siklus interrupt. Pada akhirnya siklus eksekusi dilakukan pengujian keberadaan interupsi. Bila terjadi interupsi, maka akan dijadikan siklus interupsi tersebut. Sifat siklus interupsi sebuah mesin berbeda sekali dengan interupsi pada mesin lainnya. Berikut sebuah contoh siklus interupsi dalam operasi mikro. T1 MBCRC PC. T2 MAR C save address PC constraint address. C ketiga memori C MBR. Siklus eksekusi lebih kompleks dan banyak dibandingkan siklus-siklus sebelumnya yang telah dijelaskan. Pada siklus pengambilan, indirect, dan interrupt, kecenderungan sama itu bermacam-macam program. Pada siklus eksekusi tergantung perintah eksekusinya. Contoh operasi mikro untuk beberapa eksekusi instruksi. Operasi eksekusi penambahan. Operasi ESC, increment and skip if zero. Operasi eksekusi penambahan. Add R, tambahkan isi lokal X ke R1 dan simpan hasilnya pada R1. Operasi mikronya T1 MRC address, T2 MBRC memory, T3 R1C R1 plus MBR. Operasi ESZ increment and skip F0. ESZX tambah X dengan 1 bila hasilnya sama dengan 0. Location instruksi berikutnya. Operasi mikronya T1 maxi IR address, T2 MBRC memory, T3 MBRC MBR plus 1, T4 memory C MBR. If MBR equals 0, then PC C PC plus 1. Kontrol prosesor. Terdapat persyaratan fungsional bagi unit kontrol, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Definisi persyaratan fungsinya ini merupakan dasar untuk merancang dan implementasi unit kontrol. Proses 3 langkahnya di bawah ini akan mampu memberikan karakteristik unit kontrol. Yang pertama, menentukan elemen dasar CPU. Kedua, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU. Yang ketiga, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Operasi unit kontrol pertemuan ke-16. Unit kontrol. Bagi CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai.
mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindai data antara register agar ALU melakukan fungsi dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul I/O. Fungsi unit control explicit mengurutkan atau squeezing. Unit control bertugas mengontrol sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar. Execution, unit control yang menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Unit control memiliki interpret untuk menentukan status sistem, memiliki output untuk mengontrol tingkah laku sistem. Secara internal memiliki logika-logika pengkontrolan untuk membantu fungsi pengurutan dan fungsi eksekusi. Dipandang sebagai suatu sistem dengan input dan output. Input unit control, pewaktu atau clock, berfungsi untuk sinkronisasi operasi antara komponen-komponen komputer termasuk juga unit control. Register instruksi, instruction register, opcode. Instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Flag ini diperlukan unit control untuk mengetahui status CPU. Control signal to control bus, memberikan jalur ke unit control unit sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Output unit control, sinyal kontrol di dalam CPU control signal with CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan permindahan data antar register dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Sinyal kontrol bagi bus control. Sinyal ini juga terdiri atas dua sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul I/O. Implement unit control. Implement hardware, implementasi microprogrammer. Implement hardware. Intinya, unit control merupakan rangkaian kombinator. Sinyal-sinyal logika interrupt-nya akan dikodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Input unit control meliputi sinyal-sinyal register instruksi, pewaktu, flag, dan sinyal bus control. Sinyal interrupt tersebut sebagai masukan bagi unit control dalam mengetahui status komputer. Selanjutnya, dikodekan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan sistem kerja komputer. Sebuah input biner akan menghasilkan satu buah input biner akan menghasilkan dua output biner. Setiap instruksi memiliki opcode yang berbeda-beda. Opcode-nya yang berbeda dalam instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Waktu unit kontrol mengeluarkan rangkaian pulsa yang periodik. Pulsa waktu itu digunakan untuk mengukur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Intinya, digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing bagian. Masalah dalam merancang implement hardware. Memiliki kompleksi dalam pengurutan dan operasi mikronya, sulit didesain dan dilakukan pengetasan. Tidak fleksibel, sulit untuk menambahkan instruksi baru. Implementasi microprogrammer. Unit control memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Implementasi yang paling reliable saat ini, fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit control. Fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan kode dari input unit control lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam implementasi hardware